Video ini merupakan rangkuman dari sosialisasi SNPMB 2023. Akan ada banyak sekali informasi yang didapat dari video ini dengan tanpa mengurangi esensi video aslinya. Terakhir gue mau ngucapin komen, like, subscribe karena akan ada banyak info seputar SNPMB di YouTube Koma Channel ini. Terima kasih. Sebenarnya apa yang menjadi latar belakang dari perubahan kebijakan ini dan apa yang menjadi goals atau tujuannya? Perubahan ini merupakan bagian dari transformasi sistem pendidikan kita yang lebih besar. Dan pendidikan kita memang harus bertransformasi karena seperti kita semua tahu, masa depan yang akan dihadapi anak-anak kita akan jauh berbeda. Perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan sosial budaya ini akan menghasilkan banyak problem, isu-isu yang kompleks. Pace, kecepatan perubahan itu sendiri akan sangat luar biasa. Dan karena itu yang sangat diperlukan oleh anak-anak kita adalah kemampuan dan kemauan untuk belajar sepanjang hayat, untuk terus-menerus beradaptasi dan belajar. Dan fondasi dari itu adalah kemampuan literasi dan daya nalar. Karena itu kita berupaya untuk mentransformasi sistem pendidikan kita, menyiapkan anak-anak kita supaya memiliki karakter, daya nalar, literasi yang membuat mereka bisa terus belajar di masa depan. Transformasi itu misalnya mencakup sistem kurikulumnya. Kita mengubah kurikulum menjadi kurikulum merdeka yang orientasinya adalah pada kompetensi dasar dan daya nalar tadi. Bagaimana kita mengevaluasi sekolah juga kita ubah, yang tadinya ujian nasional UN ya, yang menekankan pada banyaknya informasi yang diketahui, itu sekarang difokuskan pada daya nalar, literasi, numerasi, dan karakter. Nah, untuk menyambungkan ini dengan sistem pendidikan tinggi, kita perlu mengubah sistem seleksi masuk PTN-nya juga, karena seleksi seperti apa yang akan dihadapi oleh calon mahasiswa, oleh anak-anak SMA, SMK ini, pasti mempengaruhi bagaimana guru mengajar dan bagaimana siswa belajar. 3 jalur tadi, yang pertama jalur prestasi, itu kita melihat prestasi capaian siswa selama belajar di sekolah menengah. Jadi itu tentu dari nilai rapor, prestasi-prestasi olahraga, prestasi kesenian, prestasi lomba cerdas cermat, olimpiade dan sebagainya. Jadi itu bagian dari prestasi yang diukur, sehingga di situ nilai rapor menjadi penting. Nah, nilai rapor ini nanti 50% itu dari nilai rata-rata mata pelajaran yang diambil selama di sekolah menengah. Sehingga itu memastikan si siswa itu tidak pilih-pilih mata pelajaran, karena semua mata pelajaran mempunyai bobot atau mendapatkan bobot di dalam seleksi masuk. Kemudian 1-2 mata pelajaran yang sesuai dengan pilihan program studinya. Dengan demikian, siswa ketika belajar di SMA, di SMK atau MA, itu yang memilih mata pelajaran yang memang sesuai dengan cita-citanya nanti. Jadi itu yang kita lakukan melalui jalur prestasi. Sedangkan yang jalur tes, tadi sudah disampaikan, tes dalam bentuk tes skolastik dan dalam bentuk tes literasi serta numerasi. Nah, untuk yang berbasis prestasi tadi, kita itu minimum 20%, Pak. 20 minimum ya, artinya boleh ditambah. Kemudian untuk yang berbasis tes 30%, tapi khusus untuk PTNBH 40% ya, untuk PTNBH 30%. Sisanya itu untuk jalur yang mandiri. Nah, tambahan lagi, jalur mandiri bukan jalur suka-suka ya. Oke, gimana itu maksudnya, Prof? Iya, jalur mandiri sesungguhnya sama. Intinya adalah kita mencari bibit-bibit berdasarkan akademik dan prestasi. Jadi semuanya itu basisnya adalah potensi penalaran dan seterusnya tadi itu, dan kemampuan akademik serta prestasi. 3 inilah yang digunakan untuk diseleksi mandiri. Jadi bukan berarti mandiri itu apa saja, itu tidak betul itu ya. Tetap semuanya kita seleksi mencari anak-anak yang terpilih, yang terbaik dari sisi akademik terutamanya. Pertanyaan-pertanyaannya nanti itu bukan hafalan ya, tapi sekali lagi penalaran ya, logika, pemahaman. Nah, seperti itu. Kalaupun ada matematika, itu adalah matematika dasar. Sehingga semua orang, makanya
dari yang memilih D3, memilih sarjana terapan, sarjana, semuanya sama. Tidak ada beda. Nah, karena yang dilakukan adalah pengukuran yang penalaran dan logika dan seterusnya tadi itu, kemampuan literasi. Setiap peserta itu diizinkan untuk mendaftar memilih 2 program studi. Nah, khusus yang SN berdasarkan prestasi tadi, itu kita ada kesepakatan di para rektor bahwa kalau memilih 2 program studi, itu salah satunya harus berada di perguruan tinggi di provinsi sesuai dengan SLTA-nya. Jadi misalkan SMA yang berada di Makassar, nah itu kalau mau memilih UI dan ITS itu nggak boleh. Harus salah satunya itu perguruan tinggi di daerah tersebut. Jadi entah Unhas atau UNM gitu. Itu yang jalur SN ya BP. Dan ini bedanya dengan yang kemarin itu ada beberapa karena tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nisam juga, ini diizinkan, artinya lintas dibebaskan. Jadi anak bahasa, anak adik-adik dari bahasa maupun IPS itu diizinkan untuk memilih program studi IPA. Yang kemarin itu ada batasan-batasan dari perguruan tinggi, boleh tidak boleh. Nah gitu. Tapi sekali lagi kalau pesan saya, istilah saya itu merdeka bertanggung jawab. Nah, artinya harus betul-betul ya keberhasilan di perguruan tinggi itu nanti betul-betul bisa dicapai. Kayak gitu. Untuk seleksi SNBP itu tadi kan 50% rata nilai dari semester 1 sampai semester 5. Nah, kemudian yang 50% itu tadi sudah disampaikan juga, itu sebetulnya nanti prosentasenya dan sebagainya wewenang dari perguruan tinggi, tapi sudah ada Capman-nya yang mengatur mata pelajaran pendukungnya itu apa kalau mengambil program studi tertentu. Khusus yang berdasarkan prestasi, itu kita ada perlindungan kepada teman-teman kita yang ada di timur lah kira-kira gitu. Jadi SLTA ini kalau memilih 2, ya satunya harus di perguruan tinggi di timur juga wilayahnya. Ini kan dalam rangka kita melindungi teman-teman juga biar dapat mahasiswa, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau yang SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes, itu bebas. Bebas, artinya pilihan tetap 2, tetapi bisa memilih, taruhlah anak Makassar, SLTA-nya Makassar, yang mengambil dua-duanya program studi yang dipilih UGM misalkan. Atau mungkin satu UI, satu ITS, atau yang lain. Jadi bebas. Dan sekarang sekali lagi, tadi sudah tidak ada namanya campuran. Sehingga setiap orang, setiap peserta, diizinkan memilih 2 program studi. Kalau yang basis tes tadi, boleh dimanapun prodi yang dipilih, entah D3, D4, S1, dan perguruan tingginya juga dimanapun. Tapi yang membatasi adalah jumlahnya, hanya diizinkan 2. Artinya ketika satu prodinya itu di ilmu sosial, satunya di IPA, itu nggak boleh? Masalah. Tidak nggak masalah? Boleh. Baik, ini kabar bagus ya. Baik, mungkin yang pertama, kan karena ada banyak jalur ya. Yang pertama, kalau akan mengikuti seleksi berbasis prestasi, ya bekerjalah, belajarlah yang rajin, jaga prestasinya dari semester pertama sampai semester kelima, dan tidak hanya prestasi akademik, prestasi olahraga, prestasi seni dan sebagainya. Jadi tetaplah pokoknya belajar, bekerja dengan penuh passion, dengan penuh semangat untuk bisa mendapatkan prestasi yang terbaik dari mahasiswa. Tapi juga jangan lupa untuk istirahat, jangan lupa untuk berolahraga dan berdoa tentunya ya. Kemudian kalau nanti akan mengikuti jalur tes, maka ya pelajari mata pelajaran itu dipelajari bukan hanya sekedar tahu, tapi betul-betul bisa menggunakan apa yang dipelajari itu untuk menyelesaikan permasalahan yang umum, tidak hanya permasalahan yang ada di dalam buku, tapi bagaimana ini diaplikasikan untuk kehidupan sehari-hari, bagaimana diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu problem yang misalnya ada isu di televisi tentang plastik. Apa ya plastik itu? Nah, harus semacam itu. Jadi kemampuan bernalar, kemampuan untuk problem solving itu diasah, dilatih, karena itulah nanti yang akan
diujikan di dalam seleksi berdasar pada tes. Kemudian yang juga sangat penting yaitu mengembangkan diri secara holistik ya, secara utuh, karena itulah tujuan akhirnya ya. Dan jangan lupa bahwa masuk perguruan tinggi itu baru satu langkah. Jadi ini nanti kan keberhasilan nanti ke depannya itu juga sangat penting ya. Sehingga selama di pendidikan menengah ya siapkanlah untuk belajar secara mandiri, belajar untuk memahami, tidak sekedar tahu tapi paham dan bisa menggunakan pengetahuannya, dan juga habit-habit, kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk disiplin waktu, untuk disiplin belajar dan sebagainya, rajin mengerjakan tugas, ini juga perlu untuk dipersiapkan begitu. Jadi itu saya rasa. Ya mungkin kalau dulu di zaman saya malah berpikirnya ini harus hafal begitu ya, supaya saya bisa masuk ke universitas yang saya tuju. Tips untuk anak-anak kita ya, mohon diingat bahwa ini bukan racing, bukan perlombaan untuk bisa masuk. Bukan itu saja ya, tapi yang terpenting seperti Prof. Nizam tadi sampaikan, setelah masuk itu harus dijaga untuk bisa lulus dengan sebaik-baiknya, dengan secepat-cepatnya ya. Sangat-sangat penting itu, sehingga harus diperhatikan pula ya. Artinya Anda harus siap dari awal. Ayo kita siap belajar dari awal, sudah mempersiapkan diri. Saya ingin menjadi ini, maka jalur ini yang bisa kita lakukan. Pembelajarannya seperti ini. Kemudian yang kedua, Anda semua siswa kelas 12 ya, atau yang eligible itu punya 3 kesempatan untuk masuk PTN ya. Yang pertama boleh mengikuti SN yang berdasarkan prestasi, tapi tidak semua anak ini, yang 40% tadi itu ya, 40 dan seterusnya. Itu yang pertama. Kalau yang jalur pertama tidak berhasil, bisa ikut di jalur yang kedua yang berbasis tes. Nah, ini boleh siapa saja ini dan lebih bebas memilih prodinya, demikian juga. Kalaupun itu masih belum berhasil, ya maka bisa ikut yang di mandiri. Untuk yang tes, ya, ini harapan kita semua karena Anda semua ini anak-anak kelas 12 SMA adalah generasi emas Indonesia, tidak sepatutnya melakukan kecurangan. Baik. Ya, karena ada kecurangan itu ya. Dijagalah, kita pede, kita punya potensi sendiri. Ayo kita semua bekerja dengan fair ya. Jangan melakukan kecurangan karena kita panitia ataupun seluruh perguruan tinggi sudah melakukan antisipasi. Ya, kecurangan itu bisa meminta pertolongan orang lain, bisa di dalam ruangan, bisa di luar. Kalau di luar butuh alat-alat komunikasi. Nah ini nanti akan ada pemeriksaan, ada metal detektor dan sebagainya. Ya. Kecurangan berikutnya ya ada berbagai macam lah. Soal itu dibuat berbeda, sehingga mau ke kiri kanan. Tidak ada celah begitu ya Prof ya? Nggak ada celah. Ya. Baik. Saya menambahkan penting sekali, tadi belum tersampaikan, bahwa adik-adik yang sudah diterima di jalur SNBP, itu nanti sudah tidak diizinkan mendaftar di jalur SNBT. Itu penting, karena nanti sudah memilih, nggak diterima, dan sebagainya. Terima kasih telah menonton. Koma Channel berusaha semaksimal mungkin membantu lu dalam meraih cita-cita. Maka dari itu, komen, like, subscribe karena akan ada banyak info seputar SNPMB di YouTube Koma Channel ini ke depannya. Terima kasih.